Nah, ini banyak yang tanya, Mbak. Ini Laskar Ngarit, di shoot dulu, boleh? Iya. Nah, ini. Oke, kameramen. Jadi buat Laskar Ngarit yang pengen tahu mineral itu seperti apa, ini salah satu mineral premik produknya TMC yang sering kami gunakan Laskar Ngarit. Jadi mineral inilah yang kita sarankan. Yo banyak sekali. Ada Sanbe, ada TMC, ada Kalbe, semuanya punya seperti ini mineral. Bentuknya seperti apa? Nah, mungkin ini nggak ada sendoknya ya, tak sok wearing tangan ya. Nah, ini sewu. Wow. Bandel nah, gitu ya. Seperti ini Laskar Ngarit ya. Ini Assalamualaikum Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Selalu ada yang spesial di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, hari ini saya berada di kandangnya Mas Farid ya. Dulu kita telah membahas 10 ciri-ciri sapi yang tidak boleh dibeli. Oke, nah 2 sapi yang kita jadikan sebagai sampel waktu itu, hari ini itu perkembangannya cukup dahsyat Laskar Ngarit. Jadi saya kurang lebih 1 bulan yang lalu ke sini itu meliput 2 sapi yang baru beli ini, dan waktu itu kondisinya masih kurus. Semoga arsip videonya masih ada dan nanti kita akan bandingkan Laskar Ngarit. Nah, sebelumnya saya menyapa dulu Mas Farid, Sugeng Sonten Pak Bos. Nih, siap. Oke. Jadi tenang Mas Farid, ini mic-nya itu sekelas yang digunakan Raffi Ahmad. Jadi kita ngomongnya pelan-pelan aja. oh, gitu. Apa? Siap. Jadi Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, potensi yang dimiliki oleh Mas Farid dalam beternak sapi ini adalah ampas tempe dan banyu tempe ya. Iya. Nah, sehingga kita tahu Laskar Ngarit, sapinya yang dulu kurus sebelah sana dan yang ini cilik banget waktu gue ya, sekarang sudah padat berisi. Jadi begini Mas Farid, segmentasi peternakan jenengan ini penggemukan atau breeding? Penggemukan ya? Penggemukan. Penggemukan. Jadi memang diambil dagingnya ya, dijual ketika sudah besar. Oke. Lalu dengan ini dulu belinya berapa? Ini belinya berapa? Kalau yang itu dulu beli 15 juta? Ya. Kalau yang ini? 13 juta. Sekarang ya wis badi ya. Kalau dijual dalam waktu cuma 1 bulan ini ya sebenarnya ya tentunya bisa, daripada saat itu yang masih kurus. Iya. Terus targetnya bagi seorang Mas Farid yang punya potensi air kedelai ya dan limbah tempe, itu pokok men hasil atau sekian bulan harus dijual atau sak mentoke sapi? Kalau yang ini, yang ini sak mentoknya sapi. Semampu dia gede, ya. Iya. Kalau yang 2 ini? Kalau yang 2 ini sekiranya di sini udah besar ya, sekiranya udah numpang, udah besar ya dikeluarin. Dijual ya. Oh, luar biasa Laskar Ngarit. Kalau jadi tetap melihat gambar. Kalau memang seekor sapi itu potensinya bisa dimentok nih, iya, sikat mentok nih. Kalau memang ada potensi kita kayak gini 15 ya, ini 13 ya berarti 28 ya. 28 juta. Kalau itu diingu kira-kira sekian bulan lagi kan ya balik modelnya dari 1 sapi cukup ya. Iya. Luar biasa Laskar Ngarit. Jadi potensi yang dimiliki oleh Mas Farid ini adalah ampas tahu, ampas tempe dan banyu tempe. Pleci tempe. Gimana? Kulit atau pleci tempe itu. Kulit atau pleci tempe Laskar Ngarit. Namanya di sini Laskar Ngarit. Terus begini, kalau Mas Farid sendiri secara pribadi itu lebih seneng seperti Bapak tadi 20 juta ke atas di pentok nih, atau nyari yang potensi gedenya itu masih cukup panjang yang 15 jutaan? Kalau saya lebih cenderung dari yang kecil ke besar, soalnya otomatis ini kan kayak tabungan ya. Nah, kecil ini kira-kira ya kalau keluar loh maksudnya kira-kiranya 1,5 tahun lah targetnya. Kalau di Pak Pur Laskar Ngarit video sebelumnya itu 6 bulan harus keluar. Kalau Mas Farid beda. Mas Farid menganggap kecil ini start tabungan 1,5 tahun. Iya. Targetnya 1,5 tahun baru dikeluarkan. Jadi di situ Laskar Ngarit. Kenapa saya melakukan 2 liputan yang berbeda? Yang pertama kemarin kita liput kandangnya Pak Pur.
dengan modal 20 juta minimal, 6 bulan target jual, dengan Mas Farid yang membeli 28 juta dapat 2, target 1,5 tahun baru dijual. Padahal potensi pleci kedelai ya sama air kedelainya ini sama-sama melimpah. Jadi memang semua tergantung jenengan lah sekarang Arif. Mau modal kecil jadi banyak atau modal gede jadi satu, itu terserah jenengan. Berarti kalau jenengan lebih suka dari yang kecil ke besar 1,5 tahun. Tapi pokoknya lihat gambar dari sapi atau jenis. Sekiranya itu bagus yang kayak gini, ya itu tadi 1 tahun lebih. Intinya ya bisa dipentokkan kan. Dulu ini jangan kan masih kecil ya, itu. Ya, segini ya. Kurang kecil mah. Iya, sing rembes kan pojokan kayak ya, betul. Tapi kan sekarang udah besar dan gambarannya bisa semakin besar. Jadi sak mentok sapi. Iya. Penjualannya berapa ini belum tahu jadinya. Kalau yang ini kan mungkin nggak ada 1,5 tahun. Soalnya kalau gambarnya sapi kurang dibandingkan yang ini. Nah, sekarang Arif saya akan merangkum jadi video. Nah, sapi ini dulu kecil banget sekarang Arif ya, rembes cilik, rembes ning pojokan gitu ya, koncone gede-gede, ini rembes dewe iki. Nah, setelah dipelihara sama Mas Farid sudah semontok ini sekarang Arif. Jadi Mas Farid melihat perkembangan sapi ini luar biasa. Apalagi dengan pemberian ampas tempe dan air tempe ya, itu dia sudah maksimal dan targetnya Mas Farid adalah menjual dia sak mentoki gede. Oke. Sedangkan yang sebelah Mas Farid menilai dengan modal 28 juta dapat 2, ini tidak akan sebagus atau semaksimal sapi ini. Sekarang Farid. Sehingga targetnya 1 tahun, 1,5 tahun numpang jual. Siap. Laskar Ngarit, saya mohon izin meliput ini persediaan hijauan. Jadi selain nanti kita wawancara ya tentang porsi makanan yang diberikan apa. Jadi Laskar Ngarit ini ada tebon, ada suket galengan ya, suket rumput hijauan biasa. Jadi ini persediaan pakan untuk sapinya Mas Farid ini. Ini diberikan utuh atau dicacah dulu, Mas? Diberikan cacan. Dicacah ya? Dicacah manual pakai arit ya? Cacah manual pakai arit. Nggak pakai chopper ya? Oke, sekarang gini, kalau di jenengan itu tahapan perawatan, pemberian pakan, pembersihan kandang dari pagi sampai sore seperti apa? Mulai dari pagi, kalau pagi pokok habis dari pasar penjualan tempe ntar langsung ke sini nyombor. Comboran ini pagi dikasih ya, tapi nggak sebanyak yang sore. Oke. Tapi comboran saya potong, mohon maaf, tetap pakai air sama ampasnya. Iya. Di pagi hari. Iya. Siap. Tapi lebih cenderung dicampur dengan tebon. Oh. Tebon jagung. Siap. Soalnya siap. kulitnya itu kan ya gimana ya, didom rata. Nggih. Jadi lebih banyak tebon, tapi kalau airnya tetap banyak. Nggih. Ntar sampai siang nggak dikasih makan, terus habis mencari rumput. Oke. Saya kasih rumput. Ntar sorean kayak gini anduknya habis dibersihkan. Terus kasih air lagi ya, sore kayak gini nih. Air tempe ya? Ya, kasih air tempe sama kulit kedelai. Siap. Limbahnya tempe itu, terus ini ntar pokok air sama kulitnya habis, ntar baru suket hijauan dicacah diberikan ya. Jadi intinya makan 2 kali atau 3 kali? Makan 3 kali, ntar pagi, sore, malam. Oh, malam dikasih lagi hijauan tapi
Berbeda Laskar Ngarit dengan pendekatan yang dilakukan oleh Pak Pur ya. Kalau Mas Farid ini pagi itu air ampas hijauan sedikit ya. Oke. Siang tidak makan. Sore jam 4 jam 5 dibersihkan palungannya ya. Diberikan air lagi kedelai sama ampas dan begitu habis nanti diberikan hijauan juga dicacah. Nanti malamnya jam berapa? Kira-kira malam ya antara jam 8, 9 jam 8 kadang sejam 10. Oh, gitu. Malam masih diajar hijauan Laskar Ngarit. Luar biasa. Jadi kalau untuk pemberian mineral pakai enggak? Pakai mineral. Tak ambilkan dulu mineralnya. Nah, ini banyak yang tanya, Mbak. Ini Laskar Ngarit disut dulu, boleh? Iya. Nah, ini. Oke, kameramen. Jadi buat Laskar Ngarit yang pengen tahu mineral itu seperti apa, ini salah satu mineral premik produknya TMC yang sering kami gunakan Laskar Ngarit. Jadi mineral inilah yang kita sarankan. Yo banyak sekali. Ada San B, ada TMC, ada Kalbe, semuanya punya seperti ini mineral. Bentuknya seperti apa? Nah, mungkin ini nggak ada sendoknya ya, tak sok ke wearing tangan ya. Nah, ini saya. Bandel nah, gitu ya. seperti ini Laskar Ngarit ya. Ini adalah bentukan dari mineral premik TMC. Ini diberikan untuk apa? Untuk melengkapi nutrisi yang tidak ada di hijauan dan di comboran Laskar Ngarit. Nah, seperti itu. Berarti terus pemberian mineralnya berapa banyak? Kalau saya itu pemberian mineral 1 tong biru ini 5 sendok. Dibagi 3? Iya. 1 tong. Kadang bisa lebih, antara 5 sampai 7. Jadi kalau Mas Farid ini pendekatannya luar biasa Laskar Ngarit. 1 tong sok iyo 5 sampai 7 sendok mineral TMC premik tadi itu lalu dibagikan ke 3 sapi ini Laskar Ngarit. Jadi ilmu yang kita dapat adalah bagaimanapun juga tetap potensi yang kita miliki itu sangat berperan pada keberhasilan ternak. Nah, Pak Pur dan Mas Farid ini memiliki potensi karena beliau ini adalah produsen tempe, memiliki produksi limbah tempe yang berupa leci atau kulit ya dan air. Ternyata kuncinya ada di air ya. Iya. Air tempe itu ya. Air tempe ini penggemukannya lebih cepat. Air tempe penggemukannya lebih cepat Laskar Ngarit. Jadi buat teman-teman yang punya usaha tempe, pilihannya 2. Jenengan memanfaatkan limbah tersebut untuk segera ternak sapi ya, atau menjualnya dengan sedikit lebih mahal. Atau ya itu. Terus kalau kendala, ada nggak pernah mengalami kembung atau mengalami asidosis sapi deprok nggak mau makan gara-gara ampas tempe selama ini? Alhamdulillah, kalau yang ini enggak. Dulu yang ini kan, yang masih kecil sempat kembung. Soalnya kan dulu kekecilan, datangnya udah kekecilan. Iya. Mungkin asupan dari induknya kurang. Terus di tempatnya sana juga kurang sehat. Akhirnya di sini terus dikasih air kedelai sama kulit itu mungkin kayak keenakan, kaget, makannya banyak. Akhirnya kebanyakan minum mungkin ya. Oh, kembung. Ini kembung ya. Ya itu mungkin pengalaman awal. Iya. Ini. Terus untuk mengajari, apakah sama dengan Bapak ya? Kalau Bapak kan dikasih air galem. Kalau di sini? Kalau saya enggak sih. Kadang garam itu pokok segimana ya? Kalau garam itu pokok dikasih sekiranya. Yang lebih ngasih garam itu pagi. Malahan ya? Soalnya mungkin kalau yang sore itu kan masih fresh. Oh, kayaknya ininya masih fresh. Oke. Kalau udah nginep, rotok kecut gitu ya. Biasanya rotok kecut.
Jadi pemberian kalsium kebanyakan saya pagi. Oh. Pagi campur saya kasih garam. Nggih. Mungkin biar ada rasa. Berarti membuat tertarik karena mungkin aromanya rodok kecut itu dipancing dengan pemberian garam di pagi hari. Karena kalau awal itu gini. Betul, yang awal ini yang nggak mau, mungkin minum mau sampai 2 hari. Nggih. Kalau kulit dari tempe itu masih beradaptasi. Mungkin biasanya kalau sulit itu loh seminggu ya, sampai 2 mingguan gitu. Ntar biar kalau nggak sulit harus dikasih seperti timbo satu-satu itu. Itu peternak harus telaten kayak gitu. Oh, jadi kalau ya sabar ya. Kalau yang kayak gini nih kan udah menginjak 1 bulan, jadi ya udah adaptasi ya. Adaptasi. Dan jadi, pasti mau ya. Pasti mau. Jadi istilahnya baik yang di kandang sana maupun yang di kandang sini pasti mau ya. Iya. Oh, siap lah sekarang. Jadi luar biasa. Kita bisa sharing banyak hal, potensi ampas tempe ya. Lalu bagaimana cara mengajari. Yang penting adalah targeting penjualan itu harus ada lah sekarang. Ketika Pak Pur tadi memilih yang 25 juta, target 6 bulan keluar dengan ngejos air tempe, Mas Farid memilih bila memang potensi itu bisa dimaksimalkan, maksimalkan. Bila memang dari kecil asalkan numpang selama mungkin akan tetap dipertahankan lah sekarang. Tapi jika memang ada resiko tidak kuat, lepas ya. Iya. Selama numpang dilepas. Soalnya, ada yang mungkin mau disampaikan ke peternak sebelum kita akhiri? Ya, mungkin yang mau disampaikan kalau membeli sapi, itu bisa jadi udah orangnya kalau pintar beli kecil kan itu dulu katanya jenengan kalah nggak apa-apa kakinya itu, padahal baru datang kan posisi kakinya itu agak tegak. Iya tegak. Oh iya tegak. Nggak nekuk. Ketika di sini diserang minumnya, banyak minumnya kebanyakan dan ternyata kaki nggak kuat. Perkembangan 1 bulan lah, sedangkan sampai 5 bulan kan bisa saja itu depro. Iya. Jadi seenggaknya kalau peternak itu disesuaikan dengan yang akan dilakukan besoknya. Targetingnya seperti apa ya? Apa mau dicombor? Biasanya ada ingin jantan kan kebanyakan kalau ingin cepat besar dicombor. Pakai sentrat, ampasnya beli. Ya betul. Banyu kedelainya beli. Kemungkinan besar menipis. Kalau untuk keuntungan. Iya. Lah kalau buat keuntungan yang menipis itu kan lebih baik kalau saya loh. Kalau nggak punya comboran, nggak punya limbah, lebih baik betina. Oke. Untuk breeding ya. Bila tidak memiliki potensi untuk penggemukan, lebih baik pola yang santai yakni breeding. Itu pesan dari Mas Farid Laskar Ngarit. Jadi Laskar Ngarit yang punya pengalaman silakan tulis di kolom komentar. Yang punya pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Tolong tulis dengan mudah dibaca biar kita bisa menjawabnya Laskar Ngarit. Nah, buat peternak-peternak di wilayah Kabupaten Banyuwangi, baik kambing, domba maupun sapi yang ingin diliput oleh channel Sahabat Satwa TV, silakan tulis alamat di kolom komentar. Akan kita follow up dan akan kita datengin. Matur nuwun Mas Farid ya, Mbak, terima kasih, sehat selalu, matur nuwun, semoga sehat dan beranak pinak, berkembang biak loh kok berkembang. Semoga berkembang peternakannya ya, jadi gede-gede dan untungnya banyak serta sehat ya. Matur nuwun Mas Farid. Laskar Ngarit terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.